Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 19 dan ini adalah video yang ke-75. Kita lanjutkan ke qauluhu fa in ikhtalafat kutubu Ibni Hajarin ma'a ba'diha fal muqaddam awalan at-tuhfah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa in ikhtalafat, maka apabila ikhtilaf, berbeda pendapat, apa kutubu Ibni Hajarin, beberapa kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, ma'a ba'diha beserta sebagiannya kutub. Jadi ketika kitab karya Imam Ibnu Hajar ini saling ikhtilaf satu sama lain, maka fal muqaddamu, maka adapun yang didahulukan sebagai prioritas pertama, awalan, pertama kali, yaitu at-tuhfatu, kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Ini kita sedikit mundur ke belakang. Di video sebelumnya dijelaskan bahwasanya annal mu'tamad fil madhab lil hukmi wal fatwa, bahwasanya SOP atau panduan dalam pengambilan hukum, konsep hukum kemudian diterapkan dalam bentuk fatwa terkait madhab fikih Syafi'i di sini adalah mattafaqo alaihi syaikhani, pendapatnya dari guru besar madhab Syafi'i, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian di sini marajjahahul aktsar, pendapat yang didahulukan oleh mayoritas fuqaha, fal a'lam, kemudian yang lebih alim, wal awra, dan yang lebih apik. Jadi kalau diumpamakan dalam strukturalnya itu adalah Imam Syafi'i adalah bintang 4 selaku jenderal besar, kemudian Nawawi Rafi'i ini adalah bintang 3 selaku kepala staf, ya. Kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan laut, dan seterusnya. Kemudian ada juga bintang 2. Di antaranya di sini berdasarkan rekomendasi dari Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, namanya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang menjadi partner daripada Imam Syamsuddin Ramli. Bahwasanya ketika kita bertanya kepada Imam Nawawi, kita bertanya kepada Imam Rafi'i, tidak ada jawaban, maka tanyalah kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Cari saja dalam karya-karya beliau, diantaranya Tuhfatul Muhtaj, Fathul Jawad, kemudian ada Imdad, ada Fatawa Hadithiyah Kubra, kemudian ada Syarah Ubab.
Itu di antara karya-karya beliau. Hanya saja ketika ada semacam perbedaan pendapat dalam karya-karya Imam Ibnu Hajar, maka yang didahulukan yang mana? Di sini jawabannya, fa ini ikhtalafat kutubu Bani Hajarin ma'a ba'diha fal muqaddam awalan at-tuhfah. Prioritas pertama, ketika karya tulis Imam Ibnu Hajar saling bertentangan satu sama lain, maka dahulukanlah kitab At-Tuhfah. Di sini Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar sebagai syarah bagi kitab Minhaj. Minhaj di sini adalah Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Kemudian Thumma Fathul Jawadi, kemudian kitab Fathul Jawad. Syarhil Irsyad di sini Fathul Jawad karya Ibnu Hajar. Kemudian sebagai syarah bagi kitab Al-Irsyad. Al-Irsyad di sini adalah Irsyadul Ghawi ila Masalikil Hawi karya Ibnu Muqri. Kemudian ada juga Thummal Imdadu, kemudian ada kitab Al-Imdad, sama ya, syarah dari kitab Al-Irsyad. Jadi Al-Imdad dan Fathul Jawad adalah syarah bagi kitab Al-Irsyad karya Ibnu Muqri. Jadi ini ada prioritas 3 kitab Imam Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj, Fathul Jawad, dan Imdad. Bagaimana prioritas ke-4 dan ke-5, yakni Fatawa Kubra dan Syarah Ubab. Thummal Fatawa, kemudian kitab Fatawa Al-Kubra Al-Hadithiyah karya Ibnu Hajar, wa Syarahul Ubabi dan Syarah Ubab, yaitu sawaun, setara, sama saja. Jadi antara 4 dan 5 ini setara prioritasnya. Kitab Syarah Al-Ubab karya Imam Ibnu Hajar ini dinamai kitab Al-I'ab. Jadi Imam Ibnu Hajar menulis kitab Al-I'ab sebagai syarah dari kitab Al-Ubab. Kitab Ubab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Muzajjad. Syekh Ahmad Al-Muzajjad ini adalah rekan sejawat dari guru beliau, Syekh Zakaria Al-Ansar. Jadi Ibnu Hajar punya guru, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya partner, rekan sejawat, namanya Syekh Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi, yang mana dua guru ini, guru dan paman guru ini, jadi Syekh Ahmad Al-Muzajjad ini adalah paman guru dari Ibnu Hajar. Keduanya menjadi rujukan dalam karya-karya beliau. Kemudian lakin yuqaddamu, tetapi dahulukan, alaihima, atas syarah, atas Fatawa Kubra dan Syarah Ubab, apa Syarhu Bafadol, syarah kitab Bafadol. Jadi Syarah Bafadol ini namanya Muqaddimah Hadramiyah karya Abdullah Bafadol Al-Hadrami. Jadi Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya kitab Al-Manhajul Qawim bi Syarhi Masailit Ta'lim. Nah, kitab Syarah Masailit Ta'lim ini, kitab Masail Ta'lim ini dinamakan Muqaddimah Hadramiyah karya Abdullah Bafadl Al-Hadrami. Nah, didahulukan kitab Syarah Bafadl ini daripada kitab Fatawa dan Syarah Ubab. Jadi kita ulangi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah memiliki beberapa karya tulis yang sangat populer. Top survei pertama adalah Tuhfah. Top survei kedua adalah Fathul Jawad. Top survei ketiga adalah Imdad. Top survei yang keempat adalah Syarah Bafadal, yakni kitab Manhajul Qawim bi Syarhi Masailit Ta'lim. Kemudian top survei yang kelima adalah Fatawa Kubra, yang keenam adalah Syarah Ubab. Demikian prioritas kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
wa hawashil mutaakhirina ghaliban muwafiqatun liramli. Wa hawashil mutaakhirin, adapun kitab hasyiah, beberapa kitab hasyiah dari ulama mutaakhirin ghaliban kebanyakan yaitu muwafiqatun yang sepakat, yang selaras liramli bagi Imam Ar-Ramli. Cuman kitab hawasyi mutaakhirin ini lebih banyak yang sependapat dengan Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli di sini adalah rekan seperjuangan dari Imam Ibnu Hajar, yang mana sekaligus rivalnya. Fal fatwa, maka adapun berfatwa biha dengan hawasyil mutaakhirin yaitu mu'tabaratun, diperhitungkan. Tapi tetap jika selaras dengan Imam Ramli, hawasyil mutaakhirin tetap dijadikan rujukan di dalam suatu fatwa. Fa in khalafat, maka jika menyalahi apa hawasyil mutaakhirin at-tuhfata, kepada kitab Tuhfatul Muhtaj, wan nihayata, dan kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ramli, itu fala yu'awwalu, maka tidak bisa dijadikan pegangan apa alaiha itu hawasyil mutaakhirin. Jadi hawasyil mutaakhirin selagi ikut pendapat Imam Ramli maka mu'tabaratun biha fil fatwa, masih bisa diperhitungkan. Tetapi ketika sudah melenceng dari kitab Nihayah, misalnya karya Imam Ramli, maka itu la yu'awalu alaiha, tidak bisa dijadikan pegangan lagi. Dan memang kebanyakan faktanya hawasyil mutaakhirin ini banyak yang tidak selaras dengan kitab Tuhfatul Muhtaj, tapi lebih akrab dengan kitab Nihayah. Dan ketika sudah meninggalkan kitab Nihayah, maka la yu'awwalu anha, hawasyil mutaakhirin tidak lagi bisa dijadikan pegangan. Siapakah hawasyil mutaakhirin ini? Ya, wa a'midu, dan aku bermaksud, aku di sini adalah Sayyid Bakri ya. Ahlul hawasyi, kepada ahlul hawasyi itu adalah Az-Ziyadi. Di sini ada Nuruddin Az-Ziyadi. Di Hasyiah Az-Ziyadi ini menjadikan hasyiah kepada syarah Manhajut Tulab. Jadi Manhajut Tulab di sini karya Imam Ibnu Hajar, Syekh Zakaria ya, guru beliau. Kita ulangi. Hawasyil mutaakhirin yang dimaksud oleh Sayyid Bakri Syatto Ad-Dimyati di sini adalah hawasyi, diantaranya punya Nuruddin Az-Ziyadi. Hasyiah Az-Ziyadi ini adalah syarah Manhajut Tulab karya Syekh Zakaria Al-Ansar. Thumma Bana Qasimin, kemudian Hasyiah Ibnu Qasim, dan namanya Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib yang cukup familiar. Jadi Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi punya kitab namanya Fathul Qarib. Thumma Amirata, kemudian kepada Hasyiah Amirah. Jadi Hasyiah Amirah ini ala Kanzir Raghibin fi syarhi Minhajit Talibin. Karya beliau ya, nama aslinya adalah Ahmad Al-Birlisi Al-Misri Asy-Syafi'i. Hanya saja beliau lebih populer dengan laqab Amirah Al-Barlisi, seperti itu. Kita lanjutkan. Summa baqiyatahum, kemudian yang tersisa daripada ahlul hawasyi. Lakin tetapi la yu'khadhu, tidak bisa diambil kesimpulan apabila dengan pendapat kholafu, yang menyalahi siapa ahlul hawasyi fihi, di dalam ma itu usul al-madhabi, kepada pokok fondasinya madhab Syafi'i. Tetapi ahlul hawasyi di sini artinya para perwira menengah ya. Para perwira menengah ini tidak bisa dijadikan pegangan seandainya menyalahi usul al-madhab, fondasi daripada madhab Syafi'i. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian ahlul hawasyi, walau nuqilat, tegasnya lafaz walau nuqilat. Walau nuqilat, jika dipindahkan apa sokhratun, batu, min ardi Arafatin, dari tanah Arafah, ila ghairiha, menuju selain tanah Arafah, sahha, ya maka sah apa al-wuqufu, wukuf alaiha, atas itu sokhrah.
Ya, janggal banget ya. Ini ada tanah Arafah, sedang ada wukuf. Nah, ini ada tinggal di hotel, ketinggalan. Diambillah batu dari tanah Arafah ke hotel. Ada yang menyatakan ahlul hawashi di sini, ba'duhum tentunya sebagian dari ahlul hawashi, bawa aja batu dari tanah Arafah, ya, simpan di hotel, dan di situ juga masuk area Arafah karena dengan ada relasi dari batu tersebut. Ini sangat janggal. Itu namanya yukhalifu atau khalafu fihi usul al-madhab. Walisa, dan bukanlah al-qaulul haq, yaitu kama seperti keterangan naqlul Sakhrah, ya, qala yang telah berkata siapa ba'du ahli hawashi. Tidak seperti itu. Wa amal aqwalud dha'ifah, bagaimana pendapat yang dhaif, bolehkah diamalkan? Wa amal aqwalu, dan adapun beberapa qaul ad-dha'ifatu yang lemah, yaitu fayajuzu, maka bolehlah masih al-amalu mengamalkan biha dengan al-aqwalu dha'ifa fi haqqin nafsi, tapi sebatas pribadi saja ya, dalam hak diri sendiri. Misalnya ada pendapat dhaif madhab Syafi'i dalam ibadah, dalam toharoh, dalam ghuslun najasah, dan seterusnya. Itu jawazul amal bil qawlid dhaif fi haqqin nafsi, la fi haqqil ghair. Jangan dikasih tahu ke orang lain karena ini sifatnya privat. La fi haqqil ghairi, tidak boleh di haknya orang lain. Tidak boleh kita rekomendasi qaul dhaif kepada orang lain. Malam yashtadda, selagi tidak terlalu apa dha'fuha, lemahnya itu aqwal. Ya, kalau selagi lemahnya masih bisa ditoleransi. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa al-ifta'u berfatwa, walal hukmu, dan memberikan hukum biha dengan itu aqwalud dha'ifah. Titik. Tidak boleh berfatwa dan tidak boleh mengambil konsep hukum berdasarkan qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Wal qaulud dhaifu, dan adapun qaul dhaif apa saja, yaitu syamilun, meliputi li khilafil ashah, kepada khilaful ashah. Jadi yang berbeda dengan pendapat yang lebih sahih. Wa khilafal mu'tamad, berbeda pendapat yang mu'tamad dijadikan pegangan. Wa khilafal aujahi, dan yang berbeda dengan yang lebih dipegang oleh ashab Syafi'i. Jadi ashabul wujuh di sini memprioritaskan satu pendapat namanya al-aujah. Wa khilafal muttajah, dan khilafil muttajah, berbeda pendapat dengan yang lebih diunggulkan. Wa amma khilafus sahih, bagaimana khilafus sahih, adapun qaul yang berbeda menyalahi qaul sahih, itu fal ghalibu, maka adapun yang kebanyakan, ya, artinya sering-seringnya, yaitu annahu, sesungguhnya khilafus sahih, yaitu yakunu, ada apa khilafus sahih, yaitu fasidan. Kalau fasid, jadi sama sekali harus diblok ya. Khilafus sahih itu kebanyakan fasid. La yajuzu, tidak boleh apa al-akhdhu, mengambil, mengamalkan bihi dengan itu khilafus sahih. Titik. Wa ma'a hadza kullihi fala yajuzu lil mufti ay yuftiya hatta ya'khudha al-ilma bitta'allum min ahlihi. Dan bagaimanapun, wa ma'ahadha, dan beserta ini, artinya al-hukmu, ya. Di sini tadi jawazul amal bil qawli dhaif fi haqqin nafsi, la fi haqqil ghair. Di sini wa ma'ahadha kullihi, tegasnya hadza, yaitu fala yajuzu, maka tidak boleh, lil mufti, bagi orang yang berfatwa, apa yuftiya, memberikan fatwa, siapa mufti, hatta ya'khudha, sehingga mengambil siapa mufti al-ilma, kepada ilmu fikih, bitta'alumi, dengan proses belajar, min ahlihi, dari ahlinya itu ahlinya ilmu yang kompeten, al-muttaqina, yang bertakwa semuanya, lahu, kepada Allah, al-arifina, yang ahli ma'rifat semuanya, bihi, kepada Allah. Dan meskipun rekomendasi sudah jelaskan, aturan main di atas tadi, tetap saja seorang mufti harus belajar dan mengambil ilmu
dalam proses belajar langsung kepada ahlinya. Ahlinya ini guru yang bertakwa dan ma'rifat kepada Allah. Titik. Wa amma mujarradul akhdhi minal kutub, adapun murni mengambil ya minal kutubi dari beberapa kitab min ghairi akhdhin tanpa mengambil sanad amman dari ulama-ulama atau ahlul ilmi dzukira yang telah diceritakan siapa man yakni al-muttaqin al-arifin itu fala yajuzu maka tidak boleh apa itu al-akhdhu. Jadi kalau tidak ketemu guru langsung jangan sembarangan mengambil ilmu dan kesimpulan. Jadi fala yajuzu liqauli karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitta'allumi. Hanya innama pastinya al ilmu adapun ilmu itu bitta'allumi yaitu dengan proses belajar. Jadi tidak boleh mengambil bahan mentah kemudian menyimpulkan sendiri ya. Harus ada didampingi oleh ahlinya. Sama seperti kita pasien ya, mau membedah operasi, baik itu operasi besar ataupun operasi kecil, lihatnya di ChatGPT, lihatnya di AI, lihatnya di YouTube, itu nggak boleh. Karena meskipun benar, sangat rawan malpraktek. Jadi harus didampingi oleh ahli yang mengajarkan, di antaranya dokter spesialis bedah yang sudah senior. Itu maksud daripada mujarradul akhdhi minal kutub min ghairi akhdhin amman dzukira fala yajuz. Wa ma'a dzalika dan beserta itu akhdhul ilmi min ahli la budda harus juga min fahmin thaqibin dari pemahaman yang tajam wa ra'yin shaibin dan pemikiran yang shaib tepat artinya mengenai kepada kebenaran titik. Dan di samping gurunya hebat, muridnya juga harus hebat ya, sehingga menghasilkan kombinasi yang luar biasa. Fa'ala man arada al-fatwa ay ya'taniya bit-ta'allum ghayatal i'tina. Ini pesan dari Sayyid Bakri Syata ad-Dimyati sebagai penutup. Fa'ala man maka wajib atas orang arada yang bermaksud siapa man al-fatwa kepada memberikan fatwa apa ay ya'taniya. Di sini boleh jadi fa'il ini yajibu fayajibu amilnya disimpan wajib apa ayya'taniya bersungguh-sungguh siapa man bitta'alumi dengan proses belajar ghayatul i'tina'i dengan kesungguhan yang sangat-sangat seriusnya seperti itu. Ghayatul i'tina'i dengan puncaknya kesungguhan. Intaha selesai apa ini tulisan yang dikutip oleh Sayyid Bakri namanya Fatawa Almarhum Bikaramillah Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Ini selesai, cukup panjang juga menceritakan tentang SOP dan pengambilan istinbat dalil berdasarkan aqwalul ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita ulangi fa'ala man arada al-fatwa ay ya'taniya bit-ta'allumi ghayatal i'tina. Siapa saja yang hendak berfatwa artinya merekomendasikan suatu hukum kepada orang lain untuk diamalkan, dia ay ya'taniya bit-ta'allum. Sungguh-sungguh dalam belajar ghayatal i'tina dengan puncaknya kesungguhannya. Jadi harus ada guru yang muttaqin, yang arifin, kemudian muridnya juga fahmin thaqibin dan ra'yin shaibin. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.